Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Redindi Sanistia dari Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Patah Palembang. Di video kali ini, saya akan melakukan studi kasus untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Pangan Halal, dosen pengampu Ibu Rahmatul Laili, MSc. Nah, di sini itu saya akan menyampaikan tentang suatu produk yang ada label halal dan yang tidak ada label halalnya. Kemudian diidentifikasilah suatu produk itu melalui komposisinya dan juga dilihat dari titik kritisnya. Nah, yang pertama itu ada sosis so nice. Di sosis so nice ini itu sudah ada label halalnya. Kita bisa langsung melihatnya baik di kemasan maupun di kotaknya, kotak kecilnya. Nah, sosis so nice ini itu sudah terverifikasi halal dan dia tidak ada bahan yang tidak halal atau bahan yang titik kritis, karena mereka bahan-bahan yang digunakannya itu sudah ada pada daftar bahan tidak kritis. Nah, bahan-bahan dan komposisi yang ada pada sosis so nice itu setelah saya cek memang benar adanya bahwa bahan-bahan ini memang sudah terdaftar dalam bahan yang tidak kritis. Nah, bahan-bahannya itu berupa air, kemudian ada premix tepung, daging ayam. Nah, selanjutnya itu ada protein kedelai dan juga minyak nabati. Nah, minyak nabati ini setelah saya cek itu juga sempat membingungkan apakah minyak nabati yang digunakan ini dari bahan yang tidak halal atau memang benar-benar bahan yang halal. Nah, pas sudah saya teliti, saya cek lagi, memang benar bahwa pembuatan sosis yang bermerek So Nice ini itu memang bahan minyak nabatinya itu sudah benar-benar dari minyak nabati yang halal. Nah, selanjutnya itu ada garam, kemudian juga bumbu-bumbu yang digunakan ini itu ada penstabil karagenan dan juga perisa sintetik. Selanjutnya ada juga penguat rasa berupa mononatrium polifosfat. Sebelumnya mononatrium glutamat. Nah, dan juga ada penstabil polifosfat. Nah, di dalamnya itu juga ada antioksidan. Nah, antioksidan di sini itu seperti asam ascorbat dan juga natrium eritrobat. Nah, jadi bahan-bahan yang sudah termasuk di dalam sosis so nice ini itu sudah terverifikasi halal dan semuanya itu tidak ada bahan yang tidak kritisnya. Tidak ada bahan yang titik kritis. Nah, jadi sosis so nice itu aman karena kehalalan dari bahan-bahan dan komposisinya itu sudah jelas. Tidak ada lagi bahan yang mengandung atau yang bahan yang kemungkinan ada titik kritisnya itu di sosis so nice ini itu tidak ada. Jadi sebelumnya juga saya itu mengkhawatirkan minyak nabati yang digunakan pada sosis ini, apakah minyak nabati yang terdapat pada sosis so nice ini itu termasuk bahan yang ada titik kritisnya. Tapi setelah dicek aman dan dia memang bahan yang digunakannya itu memang benar-benar semuanya itu sudah terverifikasi halal dan juga bahan-bahannya juga yang digunakan itu bersih dan terhindar dari bahan-bahan yang tidak halal. Nah, kemudian produk kedua yaitu suatu produk makanan atau minuman yang tidak memiliki label halal tapi tetap dikonsumsi oleh beberapa konsumen, yaitu adalah di sini saya mengambil produk rumahan di sekitar saya. Nah, ini itu keripik singkong yang mana dia itu tidak memiliki label halal tapi tetap diproduksi dan dinikmati oleh konsumen-konsumen yang ada di sekitar sini. Nah, dia tuh bahan yang digunakannya itu tidak ada label halalnya, tapi bisa kita lihat sendiri bahwa proses pembuatan dan pengemasannya itu sudah terjamin bersih dan juga kehalalannya itu bisa terjamin, dan bisa kita lihat sendiri bahwa bahan yang digunakan itu hanya singkong, kemudian garam dan beberapa perasa sintetik
atau seperti bubuk cabai yang rasa jagung dan juga yang rasa pedas. Nah, itu juga setelah saya cek bahan-bahan yang digunakannya itu juga halal dan tidak ada atau tidak terverifikasi bahwa bahan-bahan yang digunakan ini memiliki titik kritis. Nah, kenapa suatu produk ini dia tidak ada label halal tapi dia terus diproduksi? Kemungkinan yang pertama dia itu karena cuman si produksi ini dia itu cuman memproduksi untuk di masyarakat sekitar saja, jadi dia tidak memerlukan label halal atau sertifikasi halal karena mungkin mereka hanya memproduksi di sekitar saja, di sekitar masyarakat ini saja, dan tidak untuk di masyarakat luas atau tidak untuk perjualbelikan sebagai yang produk besar-besaran gitu. Mungkin dia hanya untuk di sekitar sini saja. Dan juga seperti yang kita tahu bahwa untuk mendapatkan label halal atau sertifikasi halal itu kan biayanya juga mahal, apalagi bagi seorang pembuat suatu produk makanan yang hanya kecil-kecilan, itu mereka pasti akan merasa terlalu berat biaya yang akan ditimbulkan dari proses pembuatan atau pengambilan si sertifikasi halal ini. Nah, itu saja beberapa produk yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu adalah sosis So Nice yang sudah ada label halal dan terverifikasi halal juga, dan dia juga tidak memiliki bahan yang ada titik kritisnya. Nah, kemudian kedua itu saya ngambil dari produk rumahan seperti keripik singkong yang 1000-an itu. Dia memang tidak ada label halal, tapi dilihat dari proses pembuatan dan pengemasannya itu kita bisa lihat sendiri bahwa produk rumahan itu juga aman, dan bahan-bahan yang digunakan, alat-alat tempat pembuatannya juga itu sudah terjamin kehalalannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.